Shalom, selamat malam. Saya dan teman saya akan melakukan presentasi yaitu presentasi proses model Agile. Oke, jadi apa itu Agile? Ya, proses model Agile adalah pendekatan dalam pengembangan software. Pengembangan Agile berjalan cukup cepat dikarenakan workflow Agile seringkali mengalami iterasi atau pengulangan dalam melakukan pengembangan. Nah, jadi ini adalah penggambaran visual workflow pada pendekatan agile. Kalau mau bilang di sini ada iterasi-iterasi. Ini maksudnya iterasi ini ketika suatu fitur itu ada kendala. Jadi iterasinya mengulang-mengulang. Jadi maksudnya iterasi ini adalah update sehingga fitur yang mengalami masalah tersebut dapat diselesaikan, di fix lah masalahnya. Oke. Oke, jadi di depan ini ada beberapa aplikasi yang menggunakan pendekatan proses model agile seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Spotify. Nah, keempat aplikasi tersebut seperti saya bilang tadi, mereka menggunakan pendekatan agile. Nah, saya akan memberikan satu contoh aplikasi yang sangat kental dengan proses pendekatan agile yaitu Spotify. Kenapa Spotify dapat disebut aplikasi yang sangat kental dengan pendekatan agile? Ya karena dia selama 1 minggu aplikasi tersebut adanya update begitu. Contoh dari update tersebut kayak lagu yang sering dengar, atau lagu yang naik daun, atau lagu yang hits di beberapa genre lah begitu. Jadi ya kalau bilang Spotify emang sangat kental lah kalau bilang. Nah, sekarang kita akan berpindah ke pertanyaan, kenapa Agile relevan? Kenapa dia sangat relevan? Jadi, Agile masih layak digunakan karena mampu menghadapi perubahan yang cepat di dunia bisnis dan teknologi. Seperti tadi ya yang saya bilang, contohnya seperti Spotify, itu dia cepat sekali melakukan update informasi kepada user-usernya, memberikan informasi lagu yang lagi naik daun atau lagu yang sering didengar sama orang-orang selama 1 minggu tadi ya contoh yang saya berikan. Dan dengan pendekatan yang fleksibel, berorientasi pada kolaborasi dan fokus pada kepuasan pelanggan, Agile membantu tim menghasilkan produk yang lebih baik, lebih cepat, dan dengan resiko kegagalan yang lebih rendah. Agile menjadikan proyek lebih adaptif, responsif, dan lebih selaras dengan kebutuhan pengguna. Baik, kelebihan Agile yang pertama adalah peningkatan kualitas. Di dalam Agile, pengujian dilakukan secara terus-menerus di setiap iterasi atau sprint, bukan hanya di akhir proyek, tetapi setiap bagian kecil dari produk yang selesai langsung diuji kualitasnya, diperbaiki kalau ada masalah, lalu dikembangkan lagi. Dengan begitu, produk yang dihasilkan lebih stabil, lebih minim bug, dan siap digunakan. Dan kedua adalah fleksibilitas tinggi. Agile memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan perubahan di sepanjang proyek. Kalau ada perubahan kebutuhan dari pelanggan, perubahan pasar, atau teknologi baru, Agile mendorong tim untuk segera menyesuaikan prioritas tanpa perlu mengulang semuanya dari awal. Jadi proyek dibangun dalam bagian kecil atau sprint bisa dimasukkan tanpa mengganggu keseluruhan proyek. Dan yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Karena pelanggan dilibatkan langsung dalam proses agile, misalnya dalam perencanaan sprint atau memberikan feedback yang rutin, hasil akhir produk akan lebih sesuai dengan keinginan mereka. Pelanggan tidak perlu menunggu sampai proses selesai 100% untuk melihat hasilnya, karena mereka sudah melihat perkembangan secara berkala. Agile juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, aplikasi yang tidak matang secara keseluruhan karena sangat bergantung dengan feedback user. Yang kedua adalah tidak cocok untuk proyek berskala besar yang sangat membutuhkan kepastian aplikasi berjalan dengan baik.
Yang ketiga adalah kurangnya dokumentasi, sehingga dapat membuat masalah ketika terjadi pergantian developer. Ini adalah mind map Agile, di mana terbagi dua jalur. Jalur pertama adalah tim dan kedua adalah pekerjaan, di mana terbagi subtopik, dan subtopik pertama adalah tim yang self-organizing, di mana tim harus bisa mengatur dan mengolah dirinya sendiri tanpa bergantung terus pada atasan. Yang kedua, berkomunikasi dengan bisnis, di mana tim teknis harus terus berhubungan dengan pihak bisnis untuk memastikan kebutuhan pengguna tercapai. Ketiga adalah tim individu yang termotivasi dan dipercaya, di mana tim diisi oleh individu yang termotivasi, penuh semangat, dan memiliki keahlian yang tepat. Setelah tim tersebut itu dibentuk, pemimpin atau manajer harus memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk membuat keputusan yang tidak diperlukan kontrol secara berlebihan. Dan yang keempat adalah komunikasi tatap muka. Ini dimana komunikasi langsung atau face to face adalah cara terbaik untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dan yang terakhir adalah bekerja secara berkelanjutan. Ini dimana kita memastikan tim bekerja dengan tempo yang bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Jalur kedua adalah pekerjaan, di mana memiliki subtopik. Subtopik pertama adalah perangkat lunak berfungsi sebagai ukuran kemajuan. Jadi, ukuran kemajuan proyek adalah software yang benar-benar berjalan, bukan dokumen atau laporan. Yang kedua adalah menyambut perubahan bahkan di akhir proyek. Jadi, Agile menerima dan menyesuaikan perubahan kebutuhan meskipun di akhir proyek. Yang ketiga adalah memaksimalkan pekerjaan yang tidak dilakukan. Jadi fokus mengerjakan hal-hal penting, tidak membuang waktu pada fitur yang tidak dibutuhkan. Yang keempat adalah rilis awal. Jadi produk harus segera dirilis untuk mendapatkan feedback secara bertahap atau mendapatkan feedback secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah rilis sering atau produk diperbarui dan dirilis secara rutin agar cepat merespon perubahan dan kebutuhan pengguna. Jadi kita masuk di bagian kesimpulan. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan tim beradaptasi cepat terhadap perubahan. Dengan fokus pada iterasi, kolaborasi, dan kepuasan pelanggan, Agile tetap relevan hingga kini meski memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada feedback dan minimnya dokumentasi. Secara keseluruhan, Agile efektif untuk proyek yang dinamis dan membutuhkan respon cepat terhadap perubahan. Jadi sekian dari kami. Terima kasih.